Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang saya bisa berada di tengah Anda hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah dunia versus sorga. Mari kita belajar dari kehidupan seorang rasul yang ada di perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus. Filipi pasal yang pertama, ayat 21 sampai 25. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini dengan kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Saudara, luar biasa rasul yang satu ini. Rasul Paulus di tengah penderitaannya ketika ia menulis surat Filipi ini, ia berada di tengah penjara, di tengah penderitaan tekanan yang ada pada hidupnya. Ia sangat mengerti, jika ia hidup maka ia berkata hidup adalah Kristus, dan jika ia mati maka dia berkata kematian itu sebuah keuntungan. Bagi Paulus, tentu ketika ia sedang berada di tengah penderitaan, ia rindu untuk ia diam bersama-sama dengan Kristus di sorga, dan itu jauh lebih baik karena ia tentu akan tidak lagi mengalami penderitaan. Tetapi jika ia harus ada di dunia ini, maka Paulus berkata, aku harus bekerja memberi buah. Dan Paulus, dia berkata kepada jemaat di Filipi, itu jauh lebih perlu karena aku ingin diam bersama-sama dengan kalian. Dan itu artinya Paulus adalah orang yang memiliki kehidupan yang benar-benar ia arahkan sepenuhnya hanya kepada kerajaan Allah. Hidupnya mengutamakan apa yang bersifat rohani. Dan itulah Paulus. Bagaimana dengan kita? Selagi kita masih ada di dunia ini, mari jadilah seperti Paulus. Ketika Anda masih diberi kesempatan hidup untuk melayani Tuhan, mari tetaplah semangat, tetaplah menyala-nyala, tetaplah setia di dalam pelayanan. Sebab kita hidup harus jadi berkat. Kita harus tetap melayani Tuhan, sebab hidup ini seharusnya kita berikan sepenuhnya untuk Kristus. Dan jika suatu kali nanti kita akan berada di sorga, maka kita yakin bahwa suatu kali kelak kita akan beruntung. Artinya kita akan berbahagia. Sebab orang-orang yang setia dan takut akan Tuhan, melayani Tuhan, kalau mereka akan mendapatkan bagian yang ditentukan oleh Allah bagi mereka yang setia dan melayani Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sebagaimana Paulus berkata, buat Paulus, sorga itu tentu jauh lebih baik. Tetapi jika ia ada di dunia ini, dia harus hidup bekerja memberi buah. Mari biarlah di hari ini, apapun kondisi keadaan di tahun 2024 ini, mari kita tetap setia dengan Tuhan. Jangan putus asa. Sebab sorga itu adalah milik bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan setia kepada Allah. Dan bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, mari kita tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan, dan hidup kita memberi buah dan jadi berkat. Kiranya hidup kita makin fokus untuk perkara-perkara yang rohani dan bukan perkara-perkara yang duniawi. Sebab apa yang di dunia ini semuanya fana, dan kita harus fokus kepada apa yang bersifat kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.